Modiar. Termakan kata-katanya sendiri, Amin Rais sekarang jadi bebek lumpuh. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu Amin Rais mengatakan Presiden Jokowi bakal jadi bebek lumpuh, yang mana awalnya dia meyakini Jokowi Ma'ruf akan kalah pada Pilpres 2019 dan Prabowo Sandi akan memenangkan pertarungan tersebut. Karena itulah, seperti tanpa bersalah, Bapak kandung Hanum Rais itu mengatakan Jokowi tidak akan lagi memiliki kekuatan di masa sisa kekuasaannya sampai Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Insya Allah 17 April 2019 kira-kira maghrib sudah bisa syukuran. Kemudian insya Allah Presiden dilantik 20 Oktober 2019. Nah, dari tanggal 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Presiden bebek lumpuh, ujar Wan Amin kala itu di kantor Seknas Prabowo Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, 15 Januari 2019. Tidak hanya itu, tanpa bukti yang jelas ia juga menuding Presiden Jokowi sebagai pemecah belah umat dan mengganggu ulama. Ini presiden enggak benar, membiarkan parpol dipecah, ulama dipecah, bahkan ormas mau dipecah. Lanjutnya lagi dengan nada penuh kebencian. Orang itu menurut Amin pasca Prabowo Sandi menang Pilpres 2019. Jokowi harus diingatkan agar tidak melakukan apapun di sisa waktu pemerintahannya. Tidak boleh buat ini itu, nggak boleh buat yang macam-macam karena sudah lumpuh. Dan akhirnya perjuangan kita menang kalau dapat izin Allah, tuturnya yang bawa-bawa nama Tuhan segala dalam kampanye politik. Padahal kita tahu sendiri bahwa cawapres Jokowi Ma'ruf Amin adalah ulama. Terbukti dengan dia pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rais A'am Nahdlatul Ulama, tapi masih juga dituduh anti ulama. Lantas, apakah prediksi Amin Rais itu terbukti benar bahwa Presiden Jokowi jadi bebek lumpuh? Tidak, Ferguson. Seiring berjalannya waktu, ternyata Wan Amin sendiri yang jadi bebek lumpuh. Mau bukti? Pertama, Jokowi berhasil terpilih lagi sebagai presiden pada Pilpres 2019. Ini jelas kekalahan telak bagi Amin yang telah menyudutkan mantan wali kota Solo itu. Kedua, ini yang sebenarnya miris. Perlahan tapi pasti Amin disingkirkan oleh kader partai yang dia sendiri turut didirikan, yakni PAN. Sebagaimana kita ketahui bahwa PAN dideklarasikan oleh 50 orang. Di antara pendirinya adalah Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Aimil Salim, dan lain-lain. Namun di antara 50 nama itu, nama Amin lah yang paling mencuat. Sampai-sampai kalau bicara soal PAN, yang orang ingat pertama adalah muka Amin Rais. Hal ini tentu tidak lepas dari dirinya yang jadi ketua umum pertama partai itu. Pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan PAN, serta pernah jadi capres yang diusung oleh PAN. Dan mendapat predikat sebagai senior ini juga yang membuat Amin Rais merasa lebih berkuasa dari ketua PAN saat ini, Zulkifli Hasan.
Kebijakan-kebijakan partai strategis yang seharusnya ketua umum menentukan, dia yang mengambil alih. Sebagai contoh, soal dukungan kandidat Capres 2019 lalu, Zul meyakini banget bahwa yang akan menang adalah petahana alias Jokowi. Itulah kenapa ia bela-belain gabung ke pemerintah. Dan itu berbuah manis. Terbukti dengan PAN mendapat jatah 1 kursi menteri, yakni Menpan RB. Dengan segala daya upayanya, Amin memindahkan gerbong dukungan ke Prabowo lagi. Mungkin karena gak enak dilihat orang bertikai dengan besannya sendiri, Zul pun akhirnya mengalah. Ia mengikuti keinginan Amin dengan mendukung capres yang pernah 2 kali kalah di Pilpres. Setelah itulah, perlahan tapi pasti Zul berusaha untuk menyingkirkan pengaruh Amin Rais di PAN, alias bikin dia jadi bebek lumpuh. Bagaimana caranya? Dengan melucuti jabatan Amin sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN dan menggantikannya dengan Sutrisno Bachir, yang kita tahu sendiri bahwa Sutrisno ini pernah masuk pemerintahan Jokowi dengan menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional. Karena tidak ada jabatan lagi, Amin tidak ubahnya seperti kader biasa. Bahkan bisa dibilang posisinya di PAN lebih rendah dibandingkan mantan penyanyi pop yang kemudian mengambil spesialisasi Denada yang menjabat sebagai Waksekjen. Hingga puncaknya, Amin Rais sendiri yang mengakui kalau dia telah dikeluarkan dari PAN. Memang beberapa pengurus PAN membantah klaim Amin didepak dari partai berlambang matahari tersebut. Tapi dengan membuatnya tidak nyaman, seperti dikucilkan dan jabatannya dilucuti, itu sama saja dengan membuang Amin Rais kecomberan secara tidak langsung. Pasca didepak dari PAN, Amin mendirikan partai baru, yakni Partai Umat. Lagi-lagi di Partai Umat ini ia menjadi bebek lumpuh. Belum juga mendapat umat yang banyak dan sempat ikut pemilu. Tapi Partai Umat telah ditinggalkan oleh umatnya satu persatu. Dan yang pergi dari partai dengan slogan lawan kezoliman, tegakkan keadilan itu tidak hanya kader biasa, tapi para tokohnya itu mengundurkan diri. Kita ambil contoh Agung Muhsin yang notabene loyalitas Amin Rais banget. Kemana Wan Amin pergi dia ikut. Sekarang sudah resign dari Partai Umat. Kemudian ada Neno Warisman yang menjadikan Amin Rais sebagai teladan dalam berpolitik. Sekarang juga sudah tidak lagi jadi kader Partai Umat. Padahal jabatannya di partai cukup tinggi loh, yakni Wakil Ketua Majelis Syuro. Sedangkan di daerah sudah nggak terhitung lagi beberapa jumlah kader yang mengundurkan diri karena begitu banyaknya. Di Batam ada ratusan kader yang mundur. Di Depok ada 26 pengurus Partai Umat yang mundur. Di Cianjur seluruh pengurus Partai Umat resign. Terakhir, belasan pengurus Partai Umat Jabar yang mundur serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat. Dengan ini kami yang nama-namanya tercantum di bawah ini menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Umat. Demikian yang tertera dalam surat pengunduran diri mereka tersebut. Tanggal 24 bulan 12. Sementara menurut pengakuan Wakil Ketua DPP Partai Umat Jabar Nanang Juhana, itu baru sebagian saja yang mundur. Dalam waktu dekat beberapa pengurus daerah juga akan melakukan hal yang sama secara bergelombang. Mantap jiwa. Wek wek wek.
Kalau partainya baru seumuran Jagung, tapi yang mengundurkan diri sudah ratusan orang. Lama-lama partai umat ini laju sebelum berkembang. Karena bagaimana mungkin mau mendapatkan suara kalau kadernya saja tidak sudi lagi di partai itu. Dan Amin Rais selain jadi bebek lumpuh, juga jadi bebek goreng akibat termakan omongannya sendiri.